Baik, selamat malam Bapak. Saya atas nama Zerli Donu Isang dengan NIM 2003-030-116, jurusan Sosiologi kelas C semester 2. Saya akan mempresentasikan tugas saya Sosiologi Komunikasi. Bab yang pertama, latar belakang. Sejarah komunikasi pembangunan atau nama lain apapun yang lebih masuk komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial. Komunikasi dan pendidikan untuk pengembangan dan atau pengetahuan manajemen untuk pengembangan. Dikomentasikan dengan baik. Catatan sejarah ini telah didominasi oleh perkembangan framing dalam 3 paradigma modern: paradigma asasi, paradigma ketergantungan, dan kesebarangan atau partisipasif. Paradigma sebagai keturunan logis dari kerjasama Barat untuk berkembang dunia setelah penjajahan dan Perang Dunia Kedua. Bab kedua, pembahasan. Yang pertama, apakah komunikasi pemerintah atau komunikasi orang? Perkembangan sebagai pembelajaran. Memberi orang sarana untuk mendapatkan barang dan jasa material akan berkelanjutan kehidupan ketika mereka masih tidak berdaya untuk mengubah kondisi yang menindas. Cetak biru nasional untuk menunjukkan kemana suatu negara ingin pergi dan bagaimana rencananya untuk mencapainya. Ada pengumuman niat. Yang kedua, tata informasi dan komunikasi dunia baru. Karena anggota gerakan non-blok mengangkat masalah komunikasi kation erat dengan negara mereka yang akhirnya mengarah pada apa yang dikonseptualisasikan sebagai orde informasi dan komunikasi dunia, banyak dari apa juru bicaranya, M. Masmoudi dan lainnya, yang sangat mirip dengan poin yang dibuat di makalah 4 teka-teki. Alasan kemiripan itu terungkap kemudian dalam tulisan Karle Nordenstreng yang pada 1993 menyatakan makalah oleh John Land, Herbert Schiller, dan saya sendiri dikirim terlebih dahulu ke Tunisia, penyelenggara tuan rumah yang asri dalam menulis alamat utama mereka. Yang ketiga, masa depan komunikasi untuk pembangunan dan perubahan. Selalu berbahaya untuk memprediksi masa depan dan terlebih dahulu di dunia global. Saat ini, ketidakpastian politik di negara maju dan berkembang tidak pernah, namun demikian ada begitu banyak bidang di mana tradisi komunikasi berkembang, dibutuhkan perubahan sehingga saya berubah untuk mengeluarkan saran saya sendiri. Yang keempat, pengetahuan dan budaya pribumi. Pada awalnya, masih minim pemahaman tentang pengetahuan tradisional masyarakat pedesaan. Tepi dan budaya saat ini, pengalaman lapangan dan literatur telah memberi kontribusi yang signifikan pengetahuan. Oleh karena itu, program komunikasi harus menghormati dan pengembangan adat pengetahuan dan budaya. Kelompok masyarakat adat memiliki banyak pengetahuan
tradisional tepi, tentang lingkungan mereka dan sumber daya yang tersedia yang sangat penting untuk bertahan hidup mereka. Perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi untuk pembangunan berkembang dari perencanaan pengalaman dimulai dengan inisiasi Singapura. Tetapi dilakukan melalui penugasan UNESCO yang pertama dan mungkin yang paling menantang adalah pengembangan operasi AIBD. Karena ini mendukung dukungan dan konsensus dari hampir semua keseluruhan lembaga penyiaran publik di kawasan Asia Pasifik. Awalnya dengan multilateral dan dukungan bilateral, tetapi didukung oleh komitmen pada berkelanjutan, akhirnya melalui sistem iuran bertingkat. Kebijakan dan perencanaan. Ini telah terjadi ringkasan yang sangat singkat tentang apa yang telah berkembang secara ekstensif, di mana tetapi saya ingin menghubungkannya secara lebih langsung dengan kebijakan dan perencanaan. Secara teori, kebijakan adalah pernyataan niat, kesimpulan prinsip yang hak untuk memadu keputusan membuat dan mencapai hasil tertentu. Sebagai pengingat dan tahap pertama sebuah perencanaan siklus kebijakan untuk menyediakan kerangka kerja untuk strategi yang pada kelompok program PIN kerja. Yang ketujuh, tentang komunikasi dan pembangunan berkelanjutan. Berbagai gerak sosial yang bekerja pada berbagai peluang pembangunan yang berbeda, nitas dan tujuan dalam mata pencaharian, pelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, dan menyatakan kesetaraan gender berusaha untuk bertemu untuk menghadapi tantangan yang tidak berkelanjutan kebijakan dan kegiatan pembangunan. Bab yang ketiga. Kesimpulan. Pekerjaan akademis dan intervensionis dilakukan di CCMS. Selama 20 terakhir tahun akan terus bergerak, tumbuh dan beradaptasi. Kita punya menuju paradigma pembangunan. Dalam berbagai sarannya telah terjadi diterapkan pada keadaan konkret yang berbeda. Dalam semua kasus ini, file proyek telah melibatkan orang-orang nyata dengan tanggung jawab dan dilema etika yang nyata dan kontradiksi nyata. Dalam dunia akademis dan pembangunan, seperti dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada berjalan dengan lancar. Kemampuan serta kadang-kadang keterbatasan besar teori diuji. Baik Bapak, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.